take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it on the roadway. You gotta move along, baby. Gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on. And groove along. Mulai aja budaya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke deh Bunda ya, jadi ritual kalau ketemu sama saya itu biasa. Kalau saya tanya, Bunda pada pagi hari ini gimana kabarnya? Jawabannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sama satu lagi ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kasih diri sok tiktokan. Nah, kenapa seperti itu Bunda ya? Kenapa? Karena emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kumaha mungkin yang lelah suami Bunda teh balik ngasih uang 200 juta. Tapi Bunda kena katingalin apa? Teu jadi dipastikan uangna ka datang jadi hate teh.
pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, nggak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga ya. Jadi lamun anak-anak biasanya kan ibu-ibu kan pagi-pagi masalah sama anak itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi, betul nggak Bunda? Susah bangun. Apalagi lamun suaminya nikah sebelum ya. Atau ayat tetangga anu Juli dan udah lewat oke salah, ya begitu. Nah makanya demikian Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, yang suka marah-marah. Terapinya gampang Bunda ya, gratis. Bunda nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda ya. Terapinya itu cukup dengan hanya, ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Itulah ya. Ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif itu sekitar 25%. Jadi, Bunda anu hoyong leungit pokoloteun anak tahu pokoloteun ya. Tahu. Nah, itu tekan kedang skincare Bunda cukup tepuk tangan sambil tersenyum. Karena menurut penelitian karena menurut penelitian Bunda, bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Oke, kita coba ya. Kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. 1, 2, 3, tepuk tangan dulu yang meriah semuanya. Tuh kan lumayan ya, agak cerah tadi mendung. Soalnya pagi-pagi udah habis. Nah itu Bunda ya, maka di sini saya suka menyarankan nih, kalau soalnya suka banyak yang bertanya sama saya Pak Kodar, gimana sih kalau cara menangani suami yang suka marah-marah? Gampang Bunda, terapinya cuma tepuk tangan saja. Insya Allah Bunda dicabok. Paling kita dicabok karena bisa kemana. Kayak gitu kan bahaya ya. Sudah ya, sudah. Oke baik Bunda, itu sedikit terkait dengan emosi manusia. Dan kemudian sebelum saya mulai materi, Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Koda dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Dan kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita untuk daerah Cimahi, Bandung Barat, dan Bandung. Dan kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang usaha hipnotis di sini. Cuman hipnotis itu Bunda bukan untuk nipu orang, karena di hipnoterapi itu ada yang namanya hypnoslimming. Jadi Bunda bisa langsing tanpa harus diet, kurangi bakso 5 mangkok ya. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok, bisa makan apapun tapi gajinya bisa legit. Ayo. Yang mau hypnoslimming silahkan datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan ya. Nah, mungkin langsingnya bukan kena hypnoslimmingnya tapi kena 500.000. Kemudian yang kedua Bunda, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya banyak kelihatan. Cuman kita nggak buka aib hari ini ya. Kenapa? Karena nanti kalau yang mau dibuka aib itu datang aja ke kantor. Dan alhamdulillah kebetulan kantor kami ada di Berigip, Cung yang kemarin ke Berigip minggu ya. Jadi kantor kami ada di Berigip Cimahi. Jadi kalau Bunda suka ke Berigip itu pasti ngelewat karena pinggir kantornya pinggir jalan banget. Jadi bagi Bunda yang mau kesana silakan ya. Kemudian hari ini insya Allah Bunda saya akan membahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Tidak tahu. Gayanya jadi tahu inner childnya selama videonya. Jadi inner child itu Bunda kan ada inner beauty cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu tekudu bunga di beureum halis di hideuna pipina di glongan ya Bunda. Tahu? Glongan sablon. Oh, glongan nih. Sablon.
Nah itu Bunda ya, kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Magic bomb? Magic bomb? Bukan magic bomb ya. Tapi kuantum itu Bunda teori pembentukan alam semesta, bahwasanya emosi yang kita keluarkan itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Cuma nggak kelihatan karena bentuknya gelombang. Makanya kenapa kita kalau duduk sama orang yang suka marah-marah kerasa tuh Bunda panas. Panas ya. Tapi kalau orang yang suka rajin kecil ada. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum cantik atau jeleknya gelombang emosi ini itu tergantung emosi yang keluar. Jadi kalau Bunda masuk ngomong bertatur ya, ngabutang tara mayar. Nah gosip atau misalkan julid ke batur ya, di sininya Bunda apa gelombang emosinya itu kayak sinder bolong ya. Makanya kenapa penampakan itu selalu menyeramkan, karena jin itu dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Makanya kenapa agak ada penampakan kayak sehari ini misalnya. Banyaknya itu menyeramkan. Kenapa? Karena si jin ini tuh dia seorang gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama. Kemudian yang kedua, kalau Bundanya baik hati, suka menolong orang, suka tersenyum, nganyukeun apa itu maya logi ada silakan. Logi. Ya di sininya Bunda akan terlihat cantik. Makanya kenapa ada istilah inner beauty, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian ada inner handsome Bunda. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah ya. Wah, tulis ke statusnya berat gitu. Wajah Korea hati Mekah. Wah. Jadi Bunda mau menulis status tuh ngomong batur ya, tapi kayak wajah Korea hati Mekah. Kemudian yang kedua Bunda ada inner jin. Kalau inner jin ini tuh Bunda dia itu adalah luka batin. Wah berat ya luka batin. Nah luka batin ini di sini Bunda banyak orang yang tidak sadar tumbuh menjadi dewasa dan orang tua tanpa pernah sadar bahwa anak kecil yang ada di dalam dirinya itu sedang terluka. Makanya Bunda mungkin suka lihat anak yang ketika TK atau SD rajin ke masjidnya luar biasa, rajin ngaji, sholat, menurut. Tapi pas SMP mabok, narkoba, hamil di luar nikah atau jamur. Jamur itu apa Bunda? Janda di bawah umur ya, atau jadi terong-terongan dan yang lainnya. Tahu terong? Cabai-cabai, terong-cabain ya. Nah, kenapa banyak anak yang kayak gitu Bunda? Karena tadi banyak anak yang ketika kecil itu dia mengalami luka batin dan tidak sadar dia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua. Akhirnya ketika dia kecil itu dia itu baik, tapi ketika sudah remaja baru kelihatan boroknya gitu. Baru kelihatan dia itu jadi narkoba dan yang lanjut. Kemudian yang selanjutnya Bunda, luka batin di sini itu apa penyebab luka batin kira-kira Bunda? Dan luka batin itu biasanya yang paling pertama disebabkan oleh kekerasan. Sudah jelas ya, bentakan, pukulan, cubitan dan yang lain. Di sini sok nyibitkan. Karena hari ini tuh Bunda banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Betul nggak Bunda? Hari ini tuh anak-anak itu lebih banyak anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Betul. Ya, makanya wajar kalau ketika ayahnya pulang yang paling pertama ditanyakan apanya? Mana HP? Dosa pertama dan tanda kegagalan kita menjadi orang tua adalah ketika anak kita lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Makanya wajar kemarin Bunda dikasih itu ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya baru punya mobil dan rumahnya gede-gede. Tapi ketika meninggal tidak ada satu anak pun yang tahu. Padahal si orang tua ini tuh sudah lama sakit-sakitan, stroke dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa nggak ada satu anak pun yang tahu pada punya 8 anak? Ya, kenapa seperti itu? Karena tadi banyak hari ini tuh anak-anak yang lebih taat karena tahu, bukan taat karena cinta. Kemudian dia lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya sendiri. Padahalnya wajar ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Makanya dia tidak tahu orang tuanya sakit, dia tidak peduli orang tuanya sakit-sakitan, kelaparan. Kemudian
kemudian kesepian dan yang lain-lainnya. Karena dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Nah, untuk ilahi bunda. Dan kenapa seperti itu bunda? Dan di sini siapa yang suka ngasih handphone ke anak? Saya. Hampir semua kayaknya. Hampir semua. Daripada nangis Pak. Tapi nangis. Nah itu yang salah bunda. Ya. Oke kita bahas ya. Kita bahas dulu bunda. Toh padahal bunda, ketika anak sudah taat karena cinta bukan taat karena takut bunda, kita pernah mendengar sebuah kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim jarang pulang, ketika pulang bukan bawa oleh-oleh tapi minta leher ke Nabi Ismail bunda. Dan apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Tuh, Nabi Ismail diminta leher oleh ayahnya diberikan. Dan kita hari ini masih banyak yang bertanya, Pak Koda kuno anak kami susah sholat, susah makan, susah belajar. Banyak yang kayak gitu, nggak nurut dan yang lainnya. Kenapa masih seperti itu? Karena mereka taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Padahal kalau anak sudah taat karena cinta, leher pun dia akan kasih ke orang tua. Nah, bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana saja bunda, cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger? Skin kayak glowing, hanger teh gantungan baju berarti. Jangan gitu ya bunda, tapi skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda kemarin itu. Jadi ada anak kelas 1 SMP, dia ketangkep bunda sama BNN. Ya BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional. Sudah jelas ya kalau narkotika berarti si anak ini itu ketangkep bunda menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Dan kemudian karena ketangkep dia diceklah air pipisnya atau urinnya, ternyata dia negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Kemudian diceklah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Terus buat apa anak ini ngedarin narkoba bunda? Perhatian atau cari pahala? Cari masalah. Cari masalah. Nah bunda, karena waktu itu kami bingung kenapa penyebabnya anak ini ngedarin narkoba. Pada akhirnya kami lepas si anak ini di sebuah mall, disuruh bertemu sama si om-omnya yang ngedarin narkoba. Ternyata om-om yang nyuruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia bunda. Ya, menurut keterangan si orang Australia ini tuh dia parenting dulu 3 bulan sebelum beraksi ngedarin narkoba. Jadi orang Australia dia mau mengedarkan narkoba itu parenting dulu 3 bulan bunda dengan tujuan supaya bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga nanti anak yang galau ini bisa diarahin untuk ngedarin narkoba. Sedangkan kita bunda pengen kita anaknya jadi soleh-soleha, pengen sukses, pengen jadi dokter, polisi, tentara. Di masa yang akan datang parenting seberapa tahun sekali? Belum pernah. Belum pernah. Seumur hidup. Kita bisa tahun sekali lama ayah di sekolah ya bunda. Ini orang Australia sampai 3 bulan bunda dia parenting dulu supaya bisa tahu caranya merangkul anak-anak yang galau. Sedangkan kita kalau dengan parenting kita mendingkan aja sih di imannya benar dan. Dan kemudian bunda apa yang dilakukan si orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Ternyata hal pertama yang dilakukan oleh orang Australia ini itu adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian si orang Australia ini nanya sama anaknya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Terus apa yang terjadi? Bunda setelah itu reaksinya sangat luar biasa. Si anak ini langsung peluk si omnya. Terus kemudian dia nangis-nangisnya dan dia mengungkapkan hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si om cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi dia melakukan itu semua bang. Dan apa yang terjadi terkait kita hari ini ketika anak kita pulang sekolah, apa yang pertama kita tanyakan bunda? Anak pulang sekolah, kenapa kalian pertama tanyakan? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? PR mana? Atau orang tua hari ini tuh lebih parah lagi kalau di Cimahi mah bunda ya ada yang suka nanya Tupperware mama mana? Wah bunda anu gitu lain sendok Tupperware na ya bunda tapi suku udah di rumahnya. Maka ada ya bunda. Sok bayangkan bunda hari ini misalkan suami bunda ngojek kepanasan, kehujanan, dia nahan lapar, puasa gitu ya supaya dia bisa bawa sedikit makanan dan uang ke rumah. Tapi ketika pulang-pulang apa yang ditanyakan? Nah, mana tadinya itu tukang kancing lagi di rumah. Wajar tuh udah lampunya bu. Wajar udah wajar tuh lampunya rekan wajar. Kenapa? Karena dia sudah panasan,
kelelahan, udah hujan-hujanan, masuk angin, kepalanya pusing, dia udah menahan lapar seharian, bela-belain supaya dia bawa makanan dan uang sedikit supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi ketika di rumah, disampaikan bedok di rumah. Nah, maka dari demikian, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita itu adalah, sayang, kamu bahagia nggak hari ini? Kosong tuh pintu. Dalam begitu sudah nanya tuh ke suami, saya kamu bahagia, paling juga dicabak talangnya. Antara gitu. Mantakna sok dibiasakan budaya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kata-kata yang sederhana, semuanya bisa mengucapkan, tapi mempraktekannya susah. Ya, sok aja Bunda coba ke suami gitu. Tapi keseriannya Bunda. Apa? Karena kamu sayang bahagia hari itu adalah kata-kata yang sangat sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa gitu ya. Tekudu nanyakan tadi di sekolah naona, belajar naon, main siapa, main sama siapa, main apa, kayaknya keluar Bunda semuanya. Ya, kenapa? Karena dia tadi sudah taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Kemudian yang kedua, kenapa sih orang Australia ini menepuk pundak? Menepuk pundak itu bukan teknik hipnotis Bunda, karena saya sering belajar teknik ilmu hipnoterapi atau hipnotis itu nggak ada teknik menepuk pundak orang. Jadi pundak itu yang ada adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau orang ketika ngobrol disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya, dia akan meningkat harga dirinya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Ya, maka ada demikian Bunda, titik skin hanger yang paling baik buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Dan menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking dan emosional. Makanya kuno ngomong anak Bunda akhirnya gede amok, dan seletik-seletik nangis, seletik-seletik jajan pengen pok torolong. Nah, maksud segitu? Ya. Nah, sederhananya adalah karena dia kekurangan skin hanger di masa kecil atau kurangnya sentuhan nyaman di bagian kulit. Untuk anak laki-laki telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, ya. Dan kemudian yang harus men-skin hanger itu adalah bapaknya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bukan emaknya tapi bapaknya. Aduh. Ini pakai direkam. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% mereka menggunakan emosi. Makanya wajar lamun gampang nangis, pundungan, sensitif, lamun namanya jajan pengen poktorolong. Dan wajar ketika anak lahir dari perut ibu yang paling pertama dia lakukan apa? Nangis, saya minta jajan tuh. Saya minta sebelah tuh. Tapi yang paling pertama dia lakukan itu adalah nangis. Kenapa seperti itu? Karena 100% anak di bawah 7 tahun itu menggunakan emosi. Sedangkan fitrahnya ibu-ibu atau perempuan itu 80% pakai emosi. Jadi lamun seudeuh jeung seudeuh kira-kira kumaha Bunda? Kiamat. Kiamat Bunda. Dan laki-laki itu fitrahnya Bunda 80% pakai logika. Makanya wajar nih kalau misalkan Bunda ke Brigip nih jalan-jalannya, kalau Bunda di Brigip anaknya lihat mobil-mobilan gede, nangis tak kokorentelan karena nangis, dibelilah. Pas dibeli di rumahnya Bunda tiba-tiba baru gue nyampe di rumah dipotong ban mobilnya. Kira-kira kumaha? Awas yang bapak belikan gitu. Tapi langsung ke bapaknya deh ambil lem lagi tuh kan jangan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fokus terhadap solusi bukan fokus terhadap masalah. Laki-laki itu dia 80% pakai logika bukan pakai emosi. Makanya dengan demikian Bunda, anak di bawah 7 tahun itu dia perlu disempurnakan logika atau di istilah agama itu akalnya supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berarti supaya pengen sempurna akal itu adalah anak itu harus banyak di skin hanger oleh bapaknya, bukan ibunya. Karena kalau ibu jeung anak ya kiamat ya. Dari pagi sampai sore ayo puternya beres-beres. Jelas? Oke. Nah, itu terkait dengan skin hanger ya Bunda. Jadi supaya anak kita bagaimana supaya bisa menjadi anak yang taat karena cinta bukan taat karena takut itu adalah tipsnya adalah dengan skin hanger. Kemudian kalau masalah tadi anak hari ini itu lebih banyak mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Nah kemudian tadi kan daripada nangis, daripada ngeganggu mamanya, daripada rewel gitu ya, mending dikasih. Bunda harus tahu Google Trends. Google Trends itu dia menyimpulkan semua pencarian yang suka dicari oleh orang
Indonesia, dua tertinggi yang sering dicari orang-orang Indonesia hari itu adalah pornografi. Ya. Jadi HP yang suka dipakai oleh bunda, suami bunda atau anak bunda itu ternyata menurut Google Trends itu sering dipakai oleh orang Indonesia itu suka lihat video porno. Dan makanya hari ini saya suka bingung ya kalau misalkan ada anak yang minta handphone ke mamanya buat apa kira-kira? Ya. Jadi banyak kali ini anak SMP atau SMA minta HP ke bapak dan mamanya dengan dalih untuk tugas mah, untuk belajar mah dan yang lainnya. Kenapa yang trending itu bukan kimia atau fisika atau Indonesia dan yang lainnya, tapi yang trending itu malah pornografi. Ya maka dari itu kan bunda tong sieun gaptek dan yang lainnya. Kenapa? Karena bunda kita gue dulu ya nggak ada HP, buktinya ayeuna paling terlalu COD-an ya. Ayo pakai nggak ada suami kalian ya. Nah itu jadi nggak usah takut gaptek. Kemudian ternyata lebih banyak madorotnya. Dan ingat ketika anak nangis itu bunda dia 75% mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi anak yang terapi supaya anak kita gak gampang nangis itu adalah dengan dibiarkan nangis sepuasnya. Kenapa? Karena ketika anak nangis itu 75% emosi negatifnya keluar. Jadi kalau kita berhentikan dengan handphone ya nggak akan sembuh-sembuh emosinya ya. Kemudian yang selanjutnya bunda untuk terapi emosi itu bunda, warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau, yaitu ada di dada. Maka saya suka rekomendasi bagi anak bunda yang ketika marah itu banting barang, ketika jajan pengen koktorolong, tipsnya gampang bunda, kasihan kangkung supaya lulus dulu ya. Karena saya nggak tahu yang membuat ngantuk dari kangkung itu apa, tapi ternyata menurut penelitian warna hijau itu warna ketenangan. Karena anak yang hiperaktif sama emosional itu penyebabnya cuma dua bunda, gula sama tepung. Gak ada lagi. Jadi anak bunda yang suka emosional itu sering konsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Kurang ada sari. Ya. Jadi wajar kalau anak muda gede amuk itu tidinya ya. Kalau buat anak muda pengen gede amuk ya kurangi. Jelas? Oke, kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab anak luka batin itu tadi kan pertama karena korban bentakan atau pukulan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua korban perceraian. Sudah jelas karena kondisi hari ini, kondisi COVID hari ini itu sangat luar biasa menyerang ekonomi, akhirnya juga menyerang rumah tangga. Dan anak-anak yang ketika dia korban perceraian sudah jelas ya dia akan luka batin. Kemudian yang ketiga korban bullying. Ya, korban bullying itu korban penghinaan dari temannya, saudaranya, tetangganya, orang tuanya dan yang lainnya. Dan ternyata bunda menurut penelitian bullying yang paling banyak dilakukan itu ternyata bukan oleh temannya tapi orang tuanya. Karena orang tua itu secara tidak sadar suka membanding-bandingkan anak. Halo. Nah, kenapa bunda? Karena hari ini tidak banyak yang tidak sadar ketika anak bunda lahir ke dunia ini banyak yang dibandingkan si adek mah hidungnya pesek, si kakak mah mancung ya. Kemudian si iya mah hidung, si iya mah bodas, si iya mah gendut, si iya mah langsing, si iya mah lurus, si iya mah keriting. Walaupun kayak lurus budaya itu kayak yang sederhana, tapi ternyata bunda ketika kita membandingkan anak itu akan menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini banyak perang saudara, banyak anak yang laporin orang tuanya dan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang kayak gitu? Itu karena ternyata ketika kecil dia ditanamkan kebencian melalui pembanding-bandingkan anak. Makanya berhenti membandingkan anak bunda ya. Baik dek gendut, dek langsing, dek lurus, dek keriting, dek pesek, dek nancung, dek daerah ciptaan udah sempurna ya, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, apa efeknya kalau luka batin ini ketika kecil tidak tersembuhkan kemudian ke bawah menjadi dewasa dan orang tua? Nah biasanya kalau ini tidak tersembuhkan ini akan menjadi gangguan kejiwaan. Nah makanya bunda kita akan bahas hari ini gangguan kejiwaan apa aja yang suka dialami oleh orang tua. Sehingga kalau orang tuanya sudah mengalami gangguan kejiwaan biasanya dia akan menularkan kembali gangguan kejiwaannya ke anaknya. Yang paling pertama ada gangguan kejiwaan paranoid. Tahu paranoid? Pinter ya. Nah, paranoid itu bunda biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan, mam jengkol, sieun, dan campuran. Nam asin sieun darah tinggi. Peureuh sieun teu beunta deui. Ya. Atau suamina keluar sieun teu balik deui. Nah, bunda kenapa seperti
seperti itu Bunda karena orang-orang paranoid itu biasanya ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek-kakek yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Loh. Ya. Maka dari demikian Bunda saya suka tidak merekomendasi anak itu diasuh sama nenek atau kakek yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, tapi salah orang tua ya yang nitipkannya. Kenapa? Karena usia 50 tahun ke atas itu fisik sama mental sudah berkurang, sudah waktunya istirahat, sudah waktunya menikmati hidup, ya bukan lagi dibebani dengan pengasuhan anak yang rewel, nangis, ngamuk dan yang lain-lainnya. Makanya ketika anak nenek dia atas 50 tahun kan fisik sama mentalnya sudah berkurang, kemudian akhirnya dia banyak ketakutan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang paranoid, banyak ketakutan juga. Jelas ya sampai sini? Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Nah, kalau skizoid ya. Jadi skizoid Bunda biasanya penderita itu dia akan memutuskan tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi alih makna batur, dia pengen rumahnya teh di leuweung nyalira. Saya begitu dia. Ya. Jadi dia pengen di hutan sendirian, dia pengennya hidup sama harimau sama ular, sehari digigit nanti ya Bunda. Kemudian ciri-ciri orang yang gangguan skizoid itu biasanya wajahnya teh cek orang Sunda mah teuyahan. Tahu tuh ya. Jadi tis Bunda ya. Jadi dia kita nggak bisa tahu dia tuh sedih, nangis, bahagia, ngamuk, kecewa. Jadi dia kesulitan mengekspresikan emosinya atau perasaannya. Dan orang anu banget nalempeng teuyahan ya, itu gangguan kejiwaan. Itu skizoid. Aya begitu tuh. Aya. Oh langsung aya ya. Kemudian yang ketiga Bunda ada juga gangguan kejiwaan skizotipal. Nah, skizotipal di sini Bunda sering nanya sama saya, Pak, anak saya teh indigo, suka melihat makhluk halus, bisa melihat ini, punya teman hayalan, atau saya teh Pak punya indera keenam, bisa ngalengit, atau ada saya bisa ngirim paku ke perut orang atau kapal ke perut orang. Kalau saya bisa ngirim paku atau kapal ke perut orang, mending kena ngirimkan paket ya. Bentar. Terek sehari nyampe, nggak harus salah di sedetik nyampe ya. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, terlepas dari benar atau tidak orang itu memiliki indera keenam atau kelebihan atau indigo atau apapun itu, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan, namanya skizotipal. Jadi orang yang merasa dia memiliki indera keenam atau punya kelebihan, terlepas dari benar atau tidak, saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan juga karena saya tidak tahu tentang hal itu. Tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Yes. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga gangguan kejiwaan antisosial. Nah kalau antisosial itu bukan dia yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial di sini tuh hilangnya rasa empati. Rasa empati itu rasa peduli dengan orang lain. Misalkan nih ada tetangganya yang kelaparan, dia tidak peduli. Ada orang yang lagi sakit, dia tidak peduli. Ada orang meninggal, tidak peduli. Bahkan mukul orang pun tidak peduli Bunda. Karena ciri orang yang antisosial itu biasanya dia cenderung sadis dan bengis. Ayah anu sekali hauk dua gaplok tilu cabok opat bacok. Nah kenapa ada orang yang tega ngebacokin bedog ke perut orang, atau ada orang yang rela nusukin pisau ke perut orang, padahal secara normalnya kita megang pisau aja udah gak kebayang saya mah Bunda. Tapi kenapa ada orang yang sampai berani ngelakuin hal yang kayak gitu? Nah karena ini dia mengalami gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan antisosial. Akhirnya dia cenderung kurang empati dan cenderung bengis. Makanya lamun Bunda asuali Bunda hal-hal wae teh antisosial ya. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga gangguan kejiwaan yang sering dialami oleh ibu-ibu, yaitu histrionik. Nah kalau histrionik itu Bunda gangguan kejiwaan yang dimana si penderita itu cari perhatian, capernya luar biasa, ditandai dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun nganget tas teh dia ka dieu gitu ya. Setelah dipakai atau nganget tas teh anu boboreakan teh gitu kan. Aya bling-bling gitu kan. Jadi ciri-cirinya biasanya dia suka memakai baju yang dari kerudung sampai sepatu sama. Kayak. Nah, kenapa seperti itu Bunda?
Karena warna yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu bukan yang satu warna dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang 3 warna dikombinasi sekaligus. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh terhadap gelombang emosi. Makanya sok bunda kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Kita mau dising-singnya. Merasa kayak oke atau ya bunda. Nah, yang paling bagus itu menurut teori kuantum ternyata yang 3 warna dikombinasi sekaligus karena warna itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Warna ungu itu sana terong-terongan ya bunda. Tapi ungu itu adalah warna religius, warna apa? Warna keagamisan kayak gitu ya. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Warna biru dongker itu warna ketelitian. Biasanya orang yang sering memakai baju biru warna biru dongker itu cenderung hemat menuju pelit. Kemudian udah di tenggorokan di sini ada warna kuning. Kuning itu bukan warna abang, tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Makanya barawel ya, kuning. Kemudian di dada ada warna hijau, warna ketenangan. Kemudian di perut itu ada warna orange, itu warna tanggung jawab. Kemudian ada merah. Terima kasih. Buatan siapa? Kemudian yang selanjutnya bunda di pinggang itu ada warna merah. Warna merah itu adalah warna semangat juga seksual. Nah makanya lamun suami bunda tong sering teh diberikan baju warna merah bisi kawin deui ya. Karena warna merah itu berkaitan dengan semangat, tapi juga berkaitan dengan seksual. Dan hari ini tuh saya lihat banyak anak di bawah 7 tahun seksualnya sudah pada meningkat. Mungkin pertama bisa karena bajunya yang sering dipakaikan baju warna merah, atau yang kedua sering tidur sama mamanya atau bapaknya. Cung, yang di atas 2 tahun masih tidur sama mama atau bapaknya? Cung. Dicoba jalan ya. Aduh maaf ya, udah berasa. Masa air putih. Lanjut ya. Lanjut. Nah bunda, di atas 2 tahun anak itu sudah mulai harus dipisah bunda tidurnya. Kenapa? Karena ketika dia tidur, dia bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo. Makanya bunda. Makanya hari ini kenapa banyak anak-anak di bawah 7 tahun yang sudah mengerti seksual, pacaran dan yang lain-lainnya, itu ketika dia tidur dia merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Akhirnya dia merekam kejadian hubungan seksual mama dan bapaknya. Makanya bunda lamun tadi melakukan hubungan seksual atau sapa temon ya, itu tekenging di pinggir anak bunda ngaliheula kana kursi boleh ya, kana kompor boleh. Ya, kemudian kompor paling kamu duduk ya. Nah kenapa seperti itu bunda? Karena kalau di pinggir anak walaupun matanya merem itu bisa direkam oleh otak anak. Ya. Makanya tolong berhentilah melakukan hubungan seksual di pinggir anak, karena walaupun mereka sedang merem itu direkam. Ayo. Bahas ya di kamar ini. Sehari 2 kali ya, aduh bahaya. Coba berhenti ya bunda ya. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan syahwat seksual dari anak. Makanya hari ini kenapa banyak anak yang hamil di luar nikah, kenapa banyak anak TK sudah pacaran, bahkan orang tuanya sudah bebesanan ya. Gara-gara Kenapa bisa seperti itu? Karena penyebab awalnya itu gara-gara ini. Kenapa banyak anak yang seksualnya meningkat bahkan hamil di luar nikah di usia SMP atau SMA? Karena penyebabnya itu adalah bukan karena faktor dari luar saja, tapi ternyata dia sering mereka kejadian hubungan seksual dari mama dan bapaknya. Makanya dari 2 tahun ke atas itu bunda dilarang melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Jelas ya? Coba dimintainnya sama bapaknya. Istighfar ya bunda yang masih ya. Oke lanjut ya bunda. Ke mana tadi? Nah lanjut dulu ya bunda. Ada warna pink. Warna pink itu adalah warna keceriaan. Kemudian ada warna coklat, putih, abu, hitam. Itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kayak ihram kita itu mau yang berkah, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang mobilnya banyak, semuanya putih.
semuanya hitam dan semuanya hanya 2 lembar saja. Dan nggak ada karena misalkan dia kaya kemudian kainnya jadi limbah ludah, kan nggak ada. Cuma 2 lembar aja. Kenapa? Karena si warna putih, hitam, abu, coklat itu bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, selain histrionik juga ada gangguan kejiwaan narsistik. Nah, narsistik yang sanes anu sok parkur ya, yang sok ngetiktokan, sanes anu sok selfiean. Tapi narsistik di sini itu adalah dia yang menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Jadi hanya beberapa orang aja yang layak menjadi temannya. Bisi hesema geng-gengan, bisi hesema ya. Nah, jadi saya mah pengen, udah ya. Jadi saya mah pengen main tuh yang Siti, karena Siti mah langsung mereka bawa ke langsing ya. Gitu. Atau saya mah pengen main tuh yang Ciro atau ngaliwat tuh yang Ciro, karena Ciro mah benghar mereka bawa ke benghar. Jadi ada yang suka gitu Bunda, dan itu gangguan kejiwaan itu adalah narsistik. Makanya saya suka melarang Bunda untuk geng-gengan. Ada geng kelas A, geng kelas B, geng genggong, ada geng-geng, ada apa dan yang lainnya. Makanya berhentilah geng-gengan Bunda. Kenapa? Karena ternyata itu sudah masuk ke gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya, dan itu sangat berbahaya. Jelas? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada apioden. Kalau apioden itu dia biasanya tingkat ketergantungan sama orang lainnya tinggi. Makanya mungkin Bunda sering melihat ada seorang istri yang dia rela meninggalkan suami, anak, keluarganya, dan yang lainnya hanya demi pacarnya. Padahal suaminya benghar. Ada enggak? Pernah mendengar kisahnya? Ada Bunda. Gak bisa sebutkan ya. Bisa. Nah banyak ya Bunda yang kayak gitu. Dia rela meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dan yang lain-lainnya hanya demi pacarnya yang menurut dia nyaman dan tenang. Layanan putus. Bisa ya. Kemudian yang selanjutnya ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya, dia tidak merasa tidak butuh orang lain. Dan kemudian yang paling berbahaya itu ada obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu di mana penderita dia merasa perfeksionis, segala sesuatunya harus sempurna, dan apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan biasanya tingkat orang obsesif kompulsif itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Ya makanya banyak hari ini yang bunuh diri itu biasanya mereka memiliki gangguan kejiwaan obsesif kompulsif. Jadi semua apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan kalau nggak terjadi dia depresi, stres, dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Makanya kemarin saya punya teman, dia itu baiknya sangat luar biasa Bunda, dia ramahnya luar biasa, suka menolong orang. Tapi ketika dia menikah baru usia 2 tahun dia gantung diri di kamar. 2 bulan, 2 minggu Bunda, 2 minggu. Baru 2 minggu dia gantung diri di kamar. Ya, kenapa seperti itu? Karena mungkin dia berpikir kalau nikah itu kayak India ya, kecil tahe, gitu gorengan di padang ini. Kemudian kayak Korea gitu, mobil mewah dan yang lainnya, tak apalah namun gas peak malir, tak apalah namun gas peak malir gitu ya. Dia nah mungkin orang Korea, dan akhirnya ketika terjadi dia menikah 2 minggu, akhirnya dia nekat mengakhiri hidupnya hanya 2 minggu saja. Padahal orangnya baiknya luar biasa, suka menolong orang, ramah, gampang bergaul dengan siapapun. Ya, dan saya juga agak pada waktu itu ternyata saya telah lagi, oh iya memangnya orangnya obsesif kompulsif, jadi dia cenderung apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Makanya kendali Bunda ya, di rumah dan saya jelas sampai sini Bunda. Dan kalau Bundanya mengalami gangguan kejiwaan baik dari paranoid, skizotifal dan yang lainnya, otomatis nanti ini akan ditularkan lagi ke anaknya. Kenapa? Karena Bundanya gangguan kejiwaan. Makanya bagaimana caranya supaya Bundanya sembuh dari gangguan kejiwaan? Cukup sederhana Bunda ya. Yang paling pertama Bunda harus sering bonding dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi lamun Bunda sering ditanya Ice, kamu tuh sudah besar. Nah, karena orang-orang yang sudah menyakitiku di masa lalu. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang ingin sukses, ingin kaya, ingin benghar ya, gara-gara pernah direndahkan sama tetangga, saudara, atau keluarganya. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalaupun iya Bunda sukses, saya yakin Bunda tidak akan pernah bahagia. Ya, makanya coba maafkan orang-orang yang telah menyakitimu dan juga dengan kebahagiaan.
Maka dengan demikian silakan Bunda sempatkan dalam 1 minggu itu 1 hari. Kemudian Bunda usir suami sama anak yang paling gede sampai yang kecil itu dibawa bawa pergi, tapi tong disuruh kawin dehnya. Ya maksudnya ke jalan-jalan atau kemana, tapi Bundanya diam di rumah, tapi tong nyusuran ya. Cukup duduk cantik saja di kamar, minum teh hangat, ya kemudian nonton India sama Korea. Nah kemudian setelah itu Bunda silakan berbicara dengan diri sendiri dalam kondisi yang tenang. Terus kemudian berdamailah dengan diri sendiri dan maafkanlah orang-orang yang sudah lalu. Dan ketika kita sering ngonik, maka insya Allah kita akan tersembuh dari luka batin dan gangguan kejiwaan. Nah kalau misalkan masih anak kecil, masih anaknya di bawah 7 tahun atau SD SMP yang mengalami gangguan kejiwaan atau luka batin, dia wajib hipnoterapi atau wajib pemulihan diri. Kenapa? Karena kalau enggak ya tadi mabuk, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah dan yang lain. Jelas ya sampai sini. Kemudian itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita tepuk tangan.